Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Friska Hermawan dengan NIM 2211060. Saya dari, ya sudah tahu lah, Universitas Mulia dengan ya prodi informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia, kelas IFB 1C. Oke. Saya di sini akan membawakan presentasi makalah review jurnal berjudul Penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan untuk memenuhi UAS, proyek UAS individu dari pelajaran Palestian, yaitu teknologi informasi. Kita langsung ke jurnal pertama. Di UAS di sini kami disuruh untuk mereview 3 jurnal penelitian, seperti apa bahasanya? Seperti judulnya, yaitu penerapan artificial intelligence di bidang bisnis, industri, dan pendidikan. Karena itu saya mengambil 3 jurnal penelitian dengan 1 jurnal penelitian per bidang, dan saya akan beritahu hasilnya juga langsung. Untuk yang pertama, judulnya adalah implementasi penggunaan kecerdasan buatan pada industri fintech syariah, ditulis oleh Hisham Rifki Madani. Penerbit artikel saya tidak bisa membacanya, tapi bahasanya kayak mungkin itu GUT Institute melalui jurnal GUT penelitian multidisiplin volume 4 nomor 3, diterbitkan Desember 2021. Hasil yang didapatkan bahasanya kan kayak setelah diteliti AI itu gimana gitu kan, di sini tuh kalau nggak salah itu ya ini tentang bidang industri. Hasil yang didapatkan ternyata AI dengan cocok dapat membantu proses analisis dan sinkronisasi aturan sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi bahasanya AI itu cocok di bidang industri. Kesimpulan dan sarannya gitu ya, di sini mungkin agak lebih penting ya. AI itu cuma alat, jadi yang menjadi faktor pengubah adalah pemakai alat tersebut. Karena revolusi sistem 4.0 itu maksudnya revolusi di mana ada AI, ada sistem, ada robot yang tiba-tiba datang, bukan tiba-tiba datang, maksudnya kayak pengembangannya itu udah masuk ke tahap di mana mereka itu sudah bisa bahasa mengerjakan task secara otomatis, tinggal kita suruh, kita coding, mereka bisa mengerjakan gitu. Itu maksudnya revolusi 4.0. Kenapa dibilang revolusi? Karena ya berefek pada seluruh hal. Nah, karena itu di sini diteliti, dianalisis bagaimana dampaknya AI terhadap bidang-bidang tersebut. Ya, penggunaan AI ini kan di jurnal penelitian tentang fintech syariah ya kan. Penggunaan AI ini ternyata nggak bisa kayak bahasanya nggak bisa sendirian, cuman bisa membantu pengawasan dan proses pengharuman yang terjadi. Jadi AI tidak dapat menggantikan peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah, karena memang ya syariah ya kan, perlu hukum syariah, perlu juga ijtihad tidak bisa diwakilkan kepada benda mati ya, gitulah. Kemudian jurnal kedua dengan judul Application of Artificial Intelligence in the Business. Nomor penulis artikel lebih susah lagi, Krishlemir Buntak, Kishimir Buntak, Matija Kovacic, dan Maya Motavija. Nggak tahu gimana cara maksudnya, mohon maaf apabila pronunciation-nya salah. Nama penerbit artikelnya adalah IJQR, International Journal for Quality Research, yang berbasis di Montenegro dan Serbia. Artikel ini berbahasa Inggris dan di tahun jurnal terbitkannya adalah 2021. Kita langsung lompat ke hasil pembahasan penelitian. Di sini dari tujuan penelitiannya adalah untuk ya mengetahui dampak AI terhadap sebuah bisnis dan keuntungan dibawanya juga, serta mencoba untuk mencari cara mengatasi dampak yang ditemukan dari pengaplikasian AI. Hasilnya adalah ya membantu organisasi ternyata. Ya memang AI itu kan biasanya kan kayak fleksibel dan juga kayak sangat membantu banget gitu. Bahkan juga kayak potensinya banyak, potensinya luas. Karena itu ya bahasanya bukan tidak kaget lagi, cuman ya memang wah ternyata bisa juga dibuat bahasanya kayak kerjasama. Namun ya bukan drawbacknya juga sih, bahasanya syaratnya juga organisasinya harus bisa adaptasi. Kalau maksudnya organisasinya itu adaptasi ya, karena memang AI dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja organisasi, terutama para proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta terkomunikasi. Ya bahasanya itu kan dari kinerjanya. Kemudian juga ya dari bahasanya gitu, AI itu kan gak bisa jalan kecuali ada yang ngatur sebelumnya. Nah kalau misalnya ada yang ngatur, jadi pekerjaan banyak orang jadi satu orang. Nah di situ mungkin terjadi sedikit friction. Karena itu ya organisasi harus kayak
melakukan cara lah bahasanya, caranya sendiri supaya mereka bisa adaptasi dengan AI tersebut. Implementasikannya AI itu ya bahasanya ya ada caranya di sini. Ya pokoknya intinya harus secara bertahap karena tidak bisa langsung blub-jelb gitu kan, dan juga melakukan komunikasi yang tepat dengan masing karyawan supaya nggak slack gitu. Kesimpulan dan sarannya ya di sini ada AI memudahkan analisis data kompleks dan analisis prediktif yang bisa mengarah pada peningkatan manajemen kualitas. Tapi yang paling utama di sini tuh kenapa mereka harus mengimplementasikan AI, karena ya supaya mendapatkan keunggulan kompetitif dari pengguna pesaingnya gitu. Kalau misalnya mereka cuman santai-santai aja ya keburu dibalap, keburu irrelevant gitu bahasanya, keburu ketinggalan zaman ya. Kalau sudah gitu udah wassalam gitu aja. Dalam penelitian ketiga adalah tentang artificial intelligence in education and in education review, ditulis oleh Jia Chen, Ping Chen, Xixian Lin. Artikel ini berbahasa Inggris, diterbitkan oleh IEEE Access volume 8. IEEE itu kalau nggak salah Institute of Electronics and bla 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 Engineers gitu pokoknya. Tahun jurnal diterbitkannya adalah 2020. Latar belakang dilewatkan, kita langsung ke arah tujuannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah ya untuk menilai dampak AI terhadap pendidikan, karena ya pengembangan dan penggunaan komputer dan teknologi terkait komputer telah memicu penelitian dan inovasi yang mengarah pada pengembangan dan penggunaan AI di berbagai sektor. AI juga telah AI akhirnya kan diadopsi ke sektor pendidikan nih, khususnya di institusi pendidikan. Nah dampaknya apa, kegunaannya apa, dan juga keuntungannya apa yang mereka dapat gitu. Hasilnya ya seperti dua bidang sebelumnya sangat membantu, bahkan juga bisa dibilang peningkatannya pesat, karena ya selain guru atau instruktur dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam melakukan berbagai tugas, termasuk penyelesaian tugas administratif, dan dapat mencapai peningkatan kualitas pembelajaran. Siswa juga bisa bahasanya mendapat pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih kaya, karena mereka bisa belajar sekaligus main game. Ya bahasanya kan pembelajaran interaktif lah gitulah. Nah jadi kayak win-win situation buat guru dan juga buat muridnya. Kesimpulannya ya AI sudah bahasanya kayak awalnya cuman kayak sekedar TIK aja, sekarang sudah berkembang pesat, dan ya penggunaan platform dan alat ini telah mengaktifkan atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari guru, menghasilkan kualitas pengajaran yang lebih kaya dan atau lebih baik ya. Demikian pula AI juga telah memberikan siswa pengalaman belajar lebih baik, dan harapnya ya di atas di sini meningkatkan kemampuan belajar, kreativitas dan inisiatif subjektif siswa gitu. Ya kesimpulan seperti yang tadi dari tiga jurnal penelitian yang sudah diteliti dapat diambil kesimpulan, yaitu walaupun dampak yang terjadi karena pengaplikasian AI ada, hal itu sudah tidak terelakkan lagi, karena ya bahasanya itu emang sudah satu package ya, kita cuma tinggal adaptasinya aja gimana caranya, adalah sesuai dengan orangnya sendiri, sesuai individu dan kelompoknya sendiri. Kemudian ya walaupun ada dampaknya, ini nomor 2, AI juga membawa keuntungan yang banyak, yang bahkan bahasanya bisa dibilang kita untungnya nggak fair gitu karena kita tinggal santai aja, dan ya AI bisa ngelakuin bahasanya pekerjaan kita dengan lebih cepat, efisien dan taktis ya gitu. Dan potensi AI juga secara teori tidak terbatas, karena ya batasnya cuman ketersediaan data untuk jadikan bahan latihan aja kan. Cuman ya sarannya ini termasuk sedikit ya bahasanya peringatan, karena ya satu AI itu alat, jadi tergantung penggunanya itu bisa berguna atau enggak, bahaya atau enggak. Jadi etika dalam pemakaian AI juga harus tetap diperhatikan supaya tidak membahayakan sesama atau bahkan diri sendiri, dan juga tidak menyeleweng. Dan juga kedua, adanya AI bukan berarti kita bisa bersantai-santai atau tidak mengerjakan apa-apa. Boleh santai sebenarnya, cuman ya jangan terlalu bahasanya kayak terlena, karena ya bahasanya AI ya cuman alat gitu kan. Kalau dibiarin aja sih yang disantain ya nggak bakal kepake, justru malah makin bahasanya tidak berarti, dan juga kita juga tidak bakal kayak berkembang gitu. Karena itu ya bahasanya kehadiran AI itu harusnya menjadi pacut untuk kita
berkembang lebih baik lagi ke depannya, bukan malah kita bermalas-malasan. Itu saja dari saya. Daftar pustaka bisa dilihat dari sini, ada 4. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Kelebihan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.